Hujan, karya autor Neneng Susanti, episode ke-17. Selamat mendengarkan. Mau buka nggak? Bisik air yang sudah berada di atas tubuh istrinya. Enggak, jawab Hujan. Mau ngelawan sama gue? Tantang air dengan memainkan hidungnya di daun telinga sang istri. Air yang memang sudah tak memakai baju tentu bisa merasakan detak jantung Hujan yang terbaring di bawahnya. Kan gue bilang udahan. Ya tapi buka dulu, kan lu salah jawabnya. Tukas air yang gemas karena gadis halalnya selalu saja mengelak. Malu, lirihnya dengan mata terpejam. Gue bukain ya, bisiknya lagi. Hembusan hangat napas pemuda itu sungguh terasa di telinga Hujan, sampai membuat hatinya berdesir. Jangan, ntar lu kaget terus jantungan. Timpal Hujan yang langsung membuat air bangun. Air yang bertumpu pada dua tangannya tentu kini menjadi wajah mereka kini saling berhadapan. Gue cabein tuh mulut boleh, kata air dengan kesal. Hujan hanya tersenyum melihat raut wajah suaminya yang dalam ekspresi apapun terlihat tampan. Emang berani? Gadis itu ikut menantang dan dalam hitungan detik ia mendorong tubuh suaminya. Kini mereka berganti posisi. Hujan sudah duduk di atas perut air, membuat pemuda itu langsung panik. Mau ngapain lo? Sentaknya saat Hujan mencondongkan tubuhnya. Main-main? Kan tadi lo ngajak main. Air menelan salivanya. Ia tak menyangka jika istrinya bisa melakukan di luar perkiraannya. Jangan, Jan, pintanya sambil memejamkan matanya. Kenapa? Tanya Hujan. Ia benar-benar merasa gemas dengan tingkah suaminya. Gue takut kalau lu begini, sentaknya lagi. Degupan jantungnya membuat bulir keringat memenuhi keningnya. Lucu banget sih, Ai. Hujan tertawa sambil turun dari atas perut sang suami. Lucu lu bilang, segini gue deg-degan ya. Sungut air yang bangun dan meraih kaos yang sempat ia buka tadi. Kan lu yang ngajakin tadi, balas Hujan. Ia pun sebenarnya merasakan hal yang sama, tapi entah kenapa ia selalu ingin menolak perasaan itu. Sumpah, yang tadinya tegang langsung lemes gue. Awas lu ya, begitu dadakan lagi. Ancam air yang langsung masuk ke dalam kamar mandi. Usai makan siang bersama di restoran hotel, semuanya berbincang bersama. Hanya keluarga ini yang ada, karena keluarga Hujan sudah pulang sedari tadi dan tak bisa ikut resepsi di luar kota. Papa, katanya mau cerita sama kakak, rengek si sulung sambil berbisik-bisik. Cerita apa? Tanya Reza bingung. Ia sepertinya lupa dengan rapat tadi pagi, karena langsung menuju kenikmatan yang hakiki bersama sang istri. Minta nanamnya gimana? Tanya Air lagi. Ya ampun kak, tinggal garap aja terus tanam gali, terus sampai dalam, abis itu siram, kelar, ucap Reza. Aku tahu, tapi mulainya gimana? Tadi udah buka baju, aku pakai lagi, kata Air dengan begitu polosnya. Mulainya kasih salam dulu, kekeh Reza. Assalamualaikum gitu, balasnya. Iya, Bu, sumbangannya seikhlasnya ya. Reza semakin tertawa membuat yang lain langsung menoleh ke arah dua pria tampan beda generasi itu. Ngetawain apa sih? Mama ikutan dong, seru Melisa yang pindah duduk di antara anak dan suaminya. Si kakak mau piknik Rah, bisik Reza pada Humairahnya. Melisa mengernyitkan dahinya. Emang belum? Tanyanya pada si sulung. Belum mah, jawabnya malu-malu. Kasihan menantu mama, belum dicolek sama si ganteng, godanya pada Air. Gak bisa, apa gak mau? Tanya Melisa serius. Enak aja gak bisa, protes Air kesal. Lah terus kenapa? Kakak bingung mulainya, lirik Air lagi. Jika merayu dan menggoda itu hal biasa baginya, tapi jika berurusan dengan menyentuh fisik, tentu ia tak berani. Cium dulu keningnya, nanti juga tuh bibir sama tangan jalan-jalan sendiri, kekeh Reza. Jalan-jalan kemana? Tanya Air. Bukit, gunung,
sama hutan belantara. Episode ke-18. Selamat mendengarkan. Jam 5 tepat semua kembali berkumpul di lobi hotel. Keluarga besar Rahardian sedang bersiap menuju bandara. Pisang aman, Kak? Keda Reza pada si sulung. Nih, ada. Jawabnya sambil mengusap-usap bantal kuning itu. Di sana pulangnya jauh, jadi nggak bisa kabur. Reza yang tahu kejadian drama malam pertama Air tak hentinya mengejek. Coba aja tinggalin, berani nggak dia berenang demi si pisang? Timpal Hujan dengan senyum menggoda. Wah, nantangin, ucap Air dengan tangan sudah berada di pinggangnya. Kalau sampai kejadian nih pisang nggak ada, lu yang harus siap gue pencet-pencet. Tambahnya lagi yang langsung membuat semua tertawa. Air dan Hujan satu mobil dengan Bumi juga kayangan. Anak kedua itu membawa mobilnya sendiri dengan sang kekasih yang duduk di sisinya, sedang pasangan pengantin baru sudah nyaman di kursi belakang. Berapa jam ke sana, Ay? Tanya Hujan pada sang suami yang menyandarkan kepala di bahunya. 4 jam kalau nggak salah. Udah lama banget nggak ke sana, jawab Air. Hujan hanya mengangguk, lalu kembali melempar pandangannya jauh keluar sambil menikmati jari tangannya yang sedang dimainkan oleh sang suami. Au! Pakik Hujan saat Air meremas tangannya dengan kencang. Sakit, Ay! Keluh gadis itu sambil meringis. Gemes banget gue sama tangan lu, kata Air. Tapi gak diremes begitu juga kali, protes Hujan lagi. Lucu Jan, Hujan deres. Mirip sama ceker ayam putih banget, kekeh Air yang langsung mendapat cubitan panas dari sang istri. Bumi yang melihat pasangan yang sedang ribut di belakang hanya bisa menggelengkan kepalanya, sedangkan kayangan hanya tersenyum simpul. Kita gak boleh berantem ya nanti, bisik Bumi pada kekasihnya. Sampai di bandara, semua langsung turun dari mobil untuk bersiap menaiki pesawat pribadi milik keluarga. Kali ini dengan ukuran yang lebih besar dari biasanya. Hujan hanya bisa menelan saliva sambil mencubit kecil tangannya. Lagi-lagi ia harus ditakjubkan dengan segala kemewahan yang ada di depan matanya. Napa lo? Tanya Air saat keduanya sudah duduk berdampingan. Ini punya lu, bagus banget, ucapnya dengan rasa kagum luar biasa. Bukan, ini punya papa. Gue harus jual ginjal gue sama ginjal lu dulu kalau mau punya ini, jawabnya Asal. Lu aja, gue sih gak mau, dengus Hujan kesal. Air sengaja menarik sang istri ke kursi pojok karena tak ingin diganggu. Ia memilih tidurnya aman dan nyaman, jauh dari papanya yang mungkin saja terus menggoda seperti biasa. Kenapa di sini sih? Ini kan belakang, Ay, protes gadis itu. Ia ingin menikmati jalan-jalan naik pesawat pribadi dengan mengobrol dengan cahaya dan juga kayangan. Masih mending di belakang daripada lu gue taruh di sayap, atau mau di bannya sekalian. Sumpah deh, lu jahat banget. Gue hilang awas ya kalau lu sampai nangis, ancam Hujan pada suaminya. Jangan hilang dulu Jan, Hujan deres. Air langsung memeluk istrinya dari samping, membuat Hujan tentu sulit sekali bergerak. Ia menghela napas bingung antara kesal dan bahagia, karena Air selalu memberi hal itu dalam waktu bersamaan. Minggirlah, gue mau bangun. Gak boleh, di sini aja. Titahnya yang masih belum mau melepaskan pelukannya. Gue mau pindah ke sayap, biar langsung terjun sekalian. Nanti pas sudah sampai di bawah, gue tinggal melambaikan tangan. Dadah, Ay, ucap Hujan. Ih, gak boleh. Rengek Air makin mengeratkan pelukannya. Daripada lu terjun, mending gue yang manjat. Episode ke-19. Selamat mendengarkan. Sampai di kota tujuan, semua langsung masuk ke dalam kamar masing-masing dengan pembagian kamar yang sama seperti di hotel. Air langsung membanting tubuhnya sendiri di tengah kasur. Rasa lelah dan kantuk tak bisa lagi ia tahan. Gak ganti baju dulu, Ay? Tanya Hujan sambil membuka koper kecil miliknya untuk mengambil perlengkapan mandi.
Hujan langsung masuk ke dalam kamar mandi tanpa merasa terkejut lagi. Ia harus mulai membiasakan diri dengan segala kemewahan yang dimiliki keluarga suaminya. Pemuda itu benar-benar terlelap dengan begitu tenang, karena mungkin ada si pisang dalam pelukannya. Hujan tak mau ambil pusing dengan kebiasaan sang suami yang menurutnya sangat menggemaskan. Di saat pasangan suami istri selalu tidur berpelukan, namun lain halnya dengan air dan hujan. Mimpi apa gue ya? Diduain sama pisang kayak begini, gumamnya sambil terkekeh. Ia yang sudah meringsek naik ke kasur, ikut berbaring di sisi air yang tidur meringkuk. Pagi pun datang tanpa terjadi hal apapun sebelumnya. Pasangan pengantin baru itu kembali menjadi raja dan ratu sehari. Ini adalah acara khusus semua teman-teman air dan hujan, tanpa ada tamu dari orang tua mereka. Dekorasi bernuansa serba putih yang terletak di sisi laut lepas menambah kesan elegan dan mewah dalam pesta pernikahan pewaris utama keluarga Rahardian. Akan hadir semua sahabatnya dan juga deretan gadis cantik yang masih berstatuskan kekasihnya. Hujan yang tahu hal itu tak bisa berbuat banyak, asal tak mengganggu nanti semuanya serahkan pada suaminya. Karena ia juga tahu hubungan macam apa yang dijalani air dengan para kekasihnya itu. Tentu hanya sebuah status dan popularitas. Kalau ada yang mau jadi cewek gue, ya gue terima daripada dia nangis. Sayang banget soalnya cakep, takut mubazir. Gak nolak, kasihan. Itulah beberapa alasan kenapa ia menjadi seorang playboy. Sikap jahil dan sering menggoda membuat para gadis terbawa perasaan yang akhirnya menyerahkan hatinya pada sosok air yang tak pernah main hati, kecuali pada kayangan. Siapapun tak menyangka jika hujan akan bersanding bersama air. Sosok gadis biasa yang mandiri, galak dan berani. Dan yang belum mengenalnya justru dibuat semakin penasaran dengan kepribadian menantu pertama keluarga Rahardian itu. Kalau dingin, bilang ya. Bisik air saat keduanya mulai keluar menyambut tamu. Angin doang mah kan? Tanya hujan. Iyalah, petirnya udah gue usir, gak boleh datang ke sini. Ujar air. Kenapa? Kan istri gue takut, sautnya sambil tertawa. Hujan yang selalu menimpali semua godaannya membuat air semakin senang menjahili sang istri. Yakin cantik? Pacar lu yang ntar berjajar itu juga pada cantik. Awas aja tuh mata, kalau sampai gak kedip bakal gue lempar tuh pisang lu ke tengah laut. Ancam hujan dengan menaikkan alisnya. Wih, ancamannya dahsyat, bikin kakak Ai pengen cium. Godanya pada hujan. Dengan cepat, ia langsung menangkup wajah cantik sang istri, lalu menciuminya dengan gemas, sambil terkekeh. Gadis itu tak bisa mengelak, ia hanya menutup mata untuk menahan malu, karena beberapa tamu sudah riuh melihat aksi pasangan pengantin itu. Sensor woi, gue jomblo nih, teriak salah satu yang entah siapa dan akhirnya berujung gelak tawa. Buset dah, sekalinya halal lupa udahan, timpal yang lainnya. Nyebur yuk, nyebur, kita mah gak dianggap. Air tergelak setelah puas menciumi seluruh wajah yang kini sudah merah merona karena malu. Dari banyaknya tamu yang datang, hanya beberapa yang ia kenal. Bis apa yang paling membahagiakan? Tanya air. Semua bersorak karena tahu rayuan mautnya sudah mulai keluar. Hujan menggelengkan kepalanya. Ia sedang tak bisa berpikir karena rasa malu. Bisa nikah sama kamu,